inna batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifat. Ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ghaiba an sunnati falaisa minni. Wa thumma qala an-nabi aidan kullu ghulam murtahanum bil aqiqah tuzbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluqu ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Marjianto sekeluarga besar yang kita hormati dan dirahmati Allah sahibul hajat, orang tua dari Obi Setiawan AMDT, Bapak Sunarji sekeluarga besar beserta rombongan, orang tua dari Dewi Atika Sari, yang kita hormati Bapak Kepala Desa Mekarsari beserta perangkatnya, Ketua BPD beserta anggota, dan Bapak Imam Khatib Bilal Karim yang saya hormati. Hadir di tengah-tengah kita ada Kepala Desa Tugerjo, pokoknya rejo-rejo dan Sidorejo, Mekarsari, Sidosari, Bukit Sari, mohon maaf Pak, Sumber Sari, yang kita banggakan, yang kita muliakan, insya Allah Bupati 2024 Kanda Edward Samsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan-kawan dari MGGS. Ini Pak, Curug. Apa MGGS? Oh, bukan yang ini. Oh, Walisong. Jemput pengurus Pak. Kedua mempelai Obi dan Dewi, saya tulis di Facebook jauh-jauh dari Bengkulu ke Kabawetan selama mantennya dari Tanjung Putus Lubuk Durian. Di Lubuk Durian belum lazim ini Pak Marjianto, yang walimatul urus ini. Yang lazim itu kalau besok pesta, malam ininya gap dan song. Obi pernah nengok kan? Itu Pak, rame sampai pagi Pak ngesongnya tuh. Sampai ke Pak Imam. Dapat hadiah sabun. Kalau di sini, insya Allah diisi dengan walimatul urus.
Tadi ditanya kenapa nama desanya Tanjung Putus. Desa ini dikelilingi air, Pak. Sungai Palik namanya. Dulu ke sana tuh pakai jembatan gantung. Saya pernah hampir jatuh waktu ngapel ke situ. Sari belum lahir, Dewi belum lahir, si kecil. Sekarang sudah jembatan permanen, Pak. Itulah makanya Obi lancar ke sana tuh. Bukan dekat dari sini ke situ. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama, meskipun kita Ramadannya tidak bareng, tapi Syawalnya alhamdulillah bareng. 2 tahun sebelum ini tarawih di masjid tak boleh, di rumah tak enak. Tapi bulan ini kemarin Ramadan kita full. Ada yang full tarawih, ada yang full tidak tarawih. Begitu juga dengan hari raya. Wah, luar biasa, Pak. Yang tidak puasa ikut hari raya. Kita yang puasa namanya Idul Fitri, Pak. Tidak sama, Pak Ustaz, beda. Yang puasa namanya Idul Fitri. Kenapa? Kembali suci. Yang tidak puasa namanya hari raya. Enak temen, puasa tidak, nak Idul Fitri. Nah, itu. Jadi hari raya. Luar biasa. Boleh kita pulang kampung. Diizinkan oleh Bapak Presiden. Saya sempatkan mudik ke Bengkulu Utara. Ya, walaupun dalam kota mudik juga, Pak. Karena ibu bapak saya sudah meninggal. Yatim piatu saya, Pak. Kasihani saya. Dan istri saya orang Mana, saya pulang juga ke Mana. Enak betul pulang. Saya tengok kiri kanan pucuk sungkai lebat. Daun sungkai. Kemarin habis, Pak. Diambil manusia. Beru aja dan tak minum daun sungkai. Manusia bergelas-gelas minum itu. Ya Allah. Gara-gara corona, Pak. Untung corona habis, Pak. Kalau corona ini panjang, nggak ngerti kita. Kenapa? Ini baru corona, Pak. Belum koron B, koron C, koron D. Ini baru koron A. Sudah habis. Alhamdulillah. Syukur yang kedua, acara ini bisa digelar. Mohon maaf saya tidak tegak, Pak. Izin duduk karena tegak pengennya beser terus nanti. Dingin sini, Pak. Saya tobat waktu ke pucuk itu dulu. Panitia nanya, mana jaketnya, Pak? Enggak ada. Ampun, orang situ nanya jaket, kita tidak pakai jas. Nekat pikirnya Ustadz ini. Alhamdulillah memang kedinginan, Pak, waktu itu. Ini belum sampai ke puncak kan, dinginnya luar biasa. Cuma kadang-kadang kita bingung macam mana cara bersyukur ini. Kalau Abdus Somad ngajak bersyukur, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Nah, orang kita, Pak, pengen jelas-jelasnya. Nah, macam mana cara bersyukur? Salah satu caranya berusaha untuk selalu tegak di belakang imam sebelum imam tegak di depan kita. Selalu berusaha untuk ke masjid sebelum kitanya yang dibawa ke masjid. Walaupun bukan bulan Ramadan, ngajilah, bukan sejuz seain, seayat jadilah sebelum orang keliling ngaji di tengah-tengah kita. Asal masih bisa sedekah, bukan 1000 2000-nya, terserah. Nggak 100 200, nggak 10 20, nggak sejuta 2 juta, nggak 1000 2 nggak masalah. Rajin sedekah. Ngapa? Sebelum orang naruh duit dalam baskom, ada berasnya dikit, ada kain halus di atas. Itu cara kita bersyukur. Artinya sholat.
Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau sholat saya tidak pernah tinggal lagi. 5 waktu cukup. Cuma jujur Pak Ustadz, kalau sedang sholat tuh pikiran kemana-mana. Itu jauh lebih baik Pak, daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Kita sedang sholat, pikiran kemana-mana, lebih baik daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Obi dan Dewi lebih bersyukur lagi, Allah sudah ketemukan jodohnya. Macam mana bisa ketemu dari sini ke situ, Bi? Adik kelas. Hah? Di pesantren. Iyalah jodoh namanya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tinggal walimatul urusnya, sebab nikahnya di rumah perempuan. Boleh tahu mas kawinnya kemarin apa? Kami enggak Uang. Ya. Kamu ikhlas dengan itu? Kamu terima itu? Ada tak mas kawin yang tidak kamu senangi? Adalah. Mas kawin lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada yang bisa kita ceramahkan dalam bagaimana berumah tangga, sebab masing-masing kita pengalamannya berbeda-beda. Nikah dengan anak kembar itu tetap berbeda ya. Walaupun sifat wajah nyaris anak kembar itu sama. Kalau adiknya demam, kakaknya demam. Kakaknya pakai baju kotak-kotak, adiknya pakai baju kotak-kotak. Jarang ada orang kembar yang ceweknya putih, yang satunya hitam. Jarang. Kalau putih yang hitam. Wajahnya mirip, suaranya mirip, itu kembar. Tapi berumah tangga tetap tidak bisa disamakan. Nah, bagaimana cara berumah tangga? Tidak ada orang yang berpengalaman dalam rumah tangga ketika memulai sesuatu. Hanya saja kita berkeyakinan bahwa ada Allah yang menjadi rujukan kita. Maka kalau kita sakit Pak, berobat ke dokter, dokter ngasih obat, itu dia pesan, mudah-mudahan cepat sehat Pak, cepat sehat Bu. Mudah-mudahan, artinya dokter tidak berani jamin. Kalau dibungkus pakai plastik obat itu, di plastik itu ada tulisan Pak, semoga lekas sembuh. Tidak ada jaminan dokter ngomong pasti sehat. Nah. Begitu juga dengan kalau kita wisuda sarjana. Tidak ada di Bengkulu ini perguruan tinggi negeri atau swasta yang berani menjamin nasib orang. Wisuda cuman berani mindahkan kuncir saja. Ya kerja enggak sudah. Enggak ada. Kalau ada mungkin penuh universitas itu. Tapi apa pernyataan Allah? Perbaiki sholatmu, aku akan perbaiki nasibmu. Jaminan Allah. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi kenapa hidup kita kurang baik? Barangkali sholat kita kurang baik.
Mengapa kita belum merasakan nikmat dalam hidup? Barangkali kita belum merasakan nikmat dalam sholat. Mengapa hati kita gelisah? Barangkali sholat kita masih setengah-setengah. Mulai 18 Mei Obi sudah berubah status menjadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hidup mati, malang mujur, untung rugi, surga neraka Dewi ini di tangan Obi Setiawan. Nah, Dewi juga seperti itu. Manis pahit, senang susah, nikmati bersama Obi. Yang manisnya sampaikan ke Tanjung Putus, yang pahitnya telan di Mekarsari ini. Kenapa? Menikah itu bahasa Jepangnya senenge sak klenteng, sorone sak rendeng. Jangan ditanya dengan aku, tanya dengan Obi kan. Apa senengnya sak klenteng? Nah, makanya dalam berumah tangga itu kalau baru nikah disebut dengan bulan madu. Ngapo? Karena sebentar. Kalau lama namanya tahun madu. Jadi indah berumah tangga itu cuma sebentar, Pak Ustadz, kalau kita jauh dari Allah. Tapi kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berumah tangga itu bukan cuma di dunia, sampai nanti di akhirat sana. Maka tidak main-main ini. Allah turunkan ayat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ayat itu apa sih, Pak? Tanda-tanda. Ayat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Berarti kita ini ayat Allah. Obi ayat Allah, Dewi ayat Allah. Kalau ayat Allah, Al-Quran kita layak. Jangan main-main dengan Al-Quran, dosa. Allah menciptakan kamu dan pasanganmu dari jenis kamu sendiri. Bukan sekedar pasangan. Allah kasih diantaranya cinta dan kasih sayang. Cinta itu ada batasnya. Batas apa? Batas umur 50. Kok model itu, Pak Ustadz? 50 ke atas muncul sayangnya. Habis cintanya. Yang ada tinggal sayang. Gigi lah mulai habis, parfum ganti dengan balsam. Itu dulu bepupur, sekarang minyak sering. Tapi sayang dengan istri, dengan suami. Kalau di bawah 40 lebih banyak cintanya. Muka masih kencang, bau masih wangi. Itu manggil suami bapaknya anak-anak. Itu kalau lah 50 ke atas, mbak. Enten apa tambah? Sikil kulo lah sakit kaki. Itu banyak sayangnya. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ujian lanang dengan tino di situ, Pak. Perempuan diuji dengan suaminya ketika bersuamikan. Suami
yang kaya, yang miskin, yang ganteng itu. Kalau kita laki-laki diuji ketika sedang susah, bab ketika ekonomi maju matoni liar nih, perasaan cacat galau yang di rumah nih, ngapo mainku, ngapo model ini, ngapo model tetengok anak SMA, ngapo kencang galau, mana kencang SMA. Nah, maka dengan ujian ini kandangnya iman. Iman itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ini sama dengan kantong sampah atau tong sampah bocor. Apa diisi itu lewat kalau orang tidak bersyukur. Nah, maka bagaimana cara membina rumah tangga? Kunci pertamanya bersyukur. Yang kedua, ikhlas. Macam mana ikhlas? Seperti surat Al-Ikhlas. Coba tengok surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Carilah kata-kata ikhlasnya. Ada tak? Tidak ada. Kok namanya surat Al-Ikhlas? Artinya kalau ikhlas tidak perlu disebut-sebut. Supaya apa? Supaya ibadah kita bagus, rumah tangga kita langgeng, dan amal kita makin baik. Kalau tidak ikhlas, saya kutip khutbah Imam Masjidil Haram, judul khutbahnya kantong bocor, Pak. Kantong bocor. Wih, apa kantong bocor? Berwudu dengan keran diputar habis, itu kata Imam Masjidil Haram kantong bocor, Pak. Berwudunya benar, tapi boros dengan airnya itu tidak boleh. Kalau pacak dihidupkan setengah, hidupkan setengahnya. Wah, ini kan air tidak bayar, Pak Ustaz. Bukan masalah tidak bayarnya. Kami nih Pak Ustaz dari gunung berapa nak nyedot, kini keran di rumah aja tidak ditutup-tutup. Bukan tidak ditutup-tutupnya, cuman membiasakan kesederhanaan, jangan borosnya itu. Berwudu dengan keran diputar full, kita berwudu, itu disebut kantong bocor karena tidak hemat air. Ada orang hobi sedekah tapi galak dipoto, Pak. Yang nerima sedekah di sini tapi nengoknya ke situ. Itu kantong bocor, Pak. Macam mana perasaan orang yang nerima sedekah itu? Ada orang yang galak tahajud tapi jam 3:30 tuh dilaporkannya ke WA, alhamdulillah selesai tahajud. Untuk apa? Orang tahajud galon, ngapa dilaporkan ke WA grup kita tahajud? Apa artinya? Supaya orang tahu itu namanya kantong bocor. Ngaji baru seain dipoto ceklek, diposting di Facebook. Ya Allah, alhamdulillah bisa ngaji cuma seain. Orang sejus sekali duduk, tidak pakai diposting-posting. Itu namanya kantong bocor. Ada orang punya HP, Pak, harganya 4 juta, 6 juta, kebeli. Tapi tidak ada namanya peserta kurban di masjid, cuman 2 juta dalam setahun. Ini harganya 6 juta terbeli, kurban 2 juta tidak terbayar, kantong bocor. Mobil dari Brio kecil ganti Avanza,
Avanza tidak nyaman, tukar Innova. Innova boros, beli Fortune, kebeli Pak. Wah luar biasa, rezeki sedang naik. Haji tidak terdaftar, umroh tidak berani berangkat, kantong bocor. Ustadz ceramah ke situ, ceramah ke sini, ngajak syukur, ngajak sabar. Selesai ceramah dikasih amplop kantong bocor, berisi Pak. Kalau bocor jatuh dia, beda. Nah maka berumah tangga dasarnya ikhlas. Berumah tangga hiasi dengan syukur Pak. Yang berikutnya, bagaimana meniti rumah tangga? Tidak ada rumah tangga yang serba cukup, yang ada serba kurang. Kurang ini, kurang itu, tidak ada ini, tidak ada itu. Tapi macam mana nih sampai bercucung piut? Dia menikmati kekurangan itu. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Di sisi yang satu Obi ganteng, tapi di sisi lain bisa jadi tidurnya ngorok. Ganteng-ganteng tidurnya ngorok. Dari mana tahu? Tanya dengan Dewi. Satu sisi Dewi cantik, orang Lubuk Durian di cantik galau. Kecuali yang tidak cantik. Itu. Tahu-tahu tidak bisa masak misalnya, beli buku resep masakan, aman itu, selesai urusan. Kita juga model itu. Setiap ada kelebihan ada kekurangannya. Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Dalam berumah tangga itu seninya berumah tangga. Maka apapun yang ada, apapun kekurangan, nikmati. Lalu terakhir, nanti kita sambung dengan akikah sedikit. Tugas kita ke muka bumi Allah ini sudah jelas Pak. Bukan jadi ustaz, bukan jadi kades, bukan jadi anggota dewan. Yang utamanya bukan. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tugas kita ini mengabdi kepada Allah. Tambahannya jadi kades, jadi ustadz, jadi guru, jadi petani, silahkan. Tapi tugas pokok kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1443 tahun yang lalu, ini kan 1443, diberantas oleh baginda Rasulullah patung di Ka'bah itu, Lata, Uzza, Manat, Hubal, habis. Sampai sekarang tidak ada lagi patung di situ. Apa manusia tidak lagi nyembah patung? Betul. Tapi bermetamorfosa. Banyak yang menyembah harta, pangkat, kedudukan. Karena kedudukan lupa sholat, karena pangkat lupa sholat, karena harta lupa sholat. Mestinya sudah 1443 kita semakin baik. Tapi nyatanya dicubit dengan corona, tidak membuat masjid makin ramai. Yang sholat ke masjid orang-orang yang kemarin-kemarin tulang, walaupun nyelang ngap-ngap. Ngapa kak? Covid tak? Lengap nggak model itu Covid. Tidak juga nak sembahyang. Ya Allah, nah, lupa diri kita. Tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perkara jadi apa kita di samping itu, silakan tekuni itu. Kita jadi petani kah, jadi pegawai kah, jadi pengusaha kah, jadi pedagang kah, monggo kerso lakonono, boten nopo-nopo, sekali nopo aja boleh, apalagi 2 kali nopo, silakan itu. Insya Allah barokah. Tapi jangan karena itu kita melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak, Allah kasih kita nikmat ini. Bukan cuman pertautan jodoh Allah kasih. Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Allah kasih rezeki yang tidak berbatas. Allah kasih karunia yang lain luar biasa. Maka itu Allah singgung, inna a'tainakal kautsar. Allah sudah kasih kita nikmat yang begitu banyak. Fasolli, monggo kata Allah, dirikan sholat. Itu untuk siapa? Maaf Bapak Ibu, kalau sekedar sholat andalan masuk ke surga, tidak ada yang masuk surga kita. Kalau sekedar puasa jalan masuk surga, tidak ada yang masuk surga kita nih. Sebab puasa kita jangan-jangan puasa am, puasa orang umum, belum sampai ke khusus, bil khusus. Apa puasa umum? Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak berhenti ngupe. Puasa tapi ngupe juga. Itu puasa juga coba. Jangan nengok anak SMA lewat melotot dari sujud itu. Puasa tapi pikiran ngayap kemana-mana. Imano amal ibadah kita. Kenapa Allah berkenan kita masuk surga? Karena kebersihan hati. Tugas kita sekarang bagaimana membersihkan hati kita. Bukan cuma sholat 5 waktu Pak, tahajud tidak pernah tinggal, duha tidak pernah alfa. Ke masjid pantang dia duduk sebelum tahiyatul masjid, qabliyah Pak dia tinggal, tapi hati busuk. Tidak ada artinya. Maaf, pelacur baca masuk surga cuman gara-gara ngasih minuman anjing. Hadis itu Pak. Pelacur nak tobat, nengok anjing hausan, dicarinya air, pakai sepatu dia nampung. Kalau kecapean, dia kasih anjing, anjing tuh hidup, dia hanya kehausan, mati. Kita nengok anjing kehausan, jijik, anjing siapa? Matilah kau. Artinya apa? Bukan saya meremehkan sholat, tapi perlu kebeningan hati kita. Disinilah dituntut bagaimana menjadi suami istri saling bersih hati, sehingga tidak ada muncul sesuatu yang menyebabkan pertikaian. Dewi percaya sama Ogi, Ogi percaya sama Dewi. Yang kedua tugas kita ini Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Wa yakuni tidak pemimpin Pak Ustaz, pemimpin diri kita sendiri. Kalau kita rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Kami Tino Pak Ustaz memimpin diri sendiri, memimpin anak-anaknya. Banyak Tino yang jadi kades, jadi camat, jadi bupati. Zaman Sulaiman Nabi dulu ada satu ratu namanya Ratu Balkis. Apa arti Ratu Balkis? Raja perempuan dari dulu berarti. Silakan. Macam mana memimpin yang baik? Tinggalkan kenangan yang baik. Artinya menjadi suami yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik. Tino jadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku kata yang tua-tua ni, ampun Pak Ustaz, lah baiklah aku sebagai suami, tapi istri aku cerewet. Na'udzubillah.
Beruntung Pak punya istri cerewet. Untung apa Pak Ustaz? Lebih baik punya istri cerewet daripada punya istri pintar cari duit. Dapat istri pintar cari duit Pak, ampun gitu. Diselipkan di sini ketahuan, diselipkan di sini ketahuan. Itu istri pintar cari duit. Kalau istri pintar usaha bagus. Tapi ketemu istri yang pintar cari duit, woi, di mana kita sembunyikan ya pacak nyari. Itu istri pintar cari duit namanya. Kalau cerewet, semua perempuan cerewet, dari cerewet itulah anak kita jadi orang. Kita tidak bisa ngawasi anak kita, tapi istri kita, dari mana? Main, tahu deh jam berapa gini? Jam 5, jam berapa ngaji? Jam 4, kini jam berapa? Jam 5 tu biasa tidak ngaji, nak jadi apa kau? Oh, awas besok tidak ngaji. Itu dari mana? Dari istri yang cerewet. Itu tidur cepat, jadilah main game. Besok nak salat subuh, jangan dia omong besok nak sekolah, besok nak salat subuh. Bangunkan besok salat. Kasihan bapak, senang kamu bapak saudaraku, tidak salat. Dicek ngaji sampai ke berapa? Iqra 3, kelas setengah 4 Iqra 3. Kau belajar apa di situ? Iqra 3 terus nih. Dicek. Itu cerewet. Makan sambil duduk, terbiasa makan tegak. Jangan galak buang nasi, supaya kalau dia pesta dia jangan buang nasi. Orang sekarang kalau pesta ember-ember buang nasi karena tidak diajari maknya. Iya, tidak boleh tuh Pak buang nasi itu. Macam mana cara? Ngapa orang banyak buang? Karena bakso manaknya jabau. Apa jabau? Segala gula itu diambilnya galuh. 7 macam gula itu diambil galuh. Tidak enak rasa. Gulai sup tambah gulai pindang campur gulai apa rendang campur. Tidak enak lah. Ya aku senang galuh Pak Ustaz lah, antrian 7 kali. Sekali antri gulai pindang, 2 kali antri gulai sate ini. Ya, daripada buang dan sebagainya. Ini jangan, tidak boleh. Kita ingat kita dulu kalau mau lewat depan ini, wah, jangan nak ke mana kata mak kita. Nak ke situ, kau tengok ada orang tua nih, terbiasa berjalan depan orang tua. Seduh lewat belakang. Itu mak kita dulu. Makanya kalau ada jenang sekarang nak ngidang, dia izin majelis nak ngidang kata. Nggak punya nak lewat. Itu kita dulu kalau bawa buah rambutan sore-sore, oh tak bisa langsung masuk rumah, ditanya dari mana dapat. Situ mana? Di situ siapa ngasih nak diam. Siapa ngasih nak diam. Kamu maling? Bukan aku seorang. Jadi nih kau maling yo, celepis dari kecil belajar maling, dipotong tangan ke, diseretnya di mana dapat rambutan tuh. Tunjuk itu nah tuh. Wah kata mak gitu. Oi, anak aku nih maling rambutan wak. Woi aku takut jatuh cung. Jangan lagi yo. Minta maaf dengan nenek itu. Minta maaf nih. Ikhlaskan wak rambutan yang diambil. Iyo jangan lagi yo kalau nak minta. Itu kalau dulu. Makanya kalau ada mangga jatuh, aduh di bawah batangnya. Kalau tak minta, jangan main-main lagi. Itu ibu dulu. Mau ibu kini beda. Di mana kamu dapat rambutan bang? Situ. Besok ambil lagi ya. Oh. Nah itu karena perempuan kita tidak terawasi anak kita Pak. Itu tuh tidak mikir. Nah ini pemimpin, jadilah pemimpin yang sakinah, yang tenang, pemimpin yang qanaah, merasa cukup dengan apa ada, pemimpin yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amanah ini kita embankan dengan baik. Itu khalifah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adat istiadat, sama dengan masalah agama. Nah, tinggal ke berikutnya. Pesan dengan Obi, dengan Dewi.
buat celengan untuk haji, 1 celengan untuk umroh. Itu 1.000 untuk haji, 1.000 untuk umroh. Iya, kebilo berangkatnya Pak Ustadz, itu urusan kelak. Kalau tidak ditata dari sekarang. Woi, mohon maaf Pak, saya kaget dapat berita sejak sawit. Kalau di sini kan Kepayang tidak main sawit Pak. Kami di Bengkulu Utara, Muko-Muko, pokoknya selain di daerah gunung lah, itu sawit kalau Pak. Sejak sawit naik di atas 2.500, pesanan mobil Toyota dari Bengkulu Utara itu 2.400 unit Pak. Tidak sanggup Meri Toyota itu menyiapkannya, nginden. Persis kayak waktu Hopi sedang naik dulu. Saking sombongnya, nawar semangkok pakai kaki. Berapa segala ini nih dulu. Dan memang ada yang beli kulkas bawa ke kebun listrik, tidak ada tuh Pak. Keluar lah urusan listrik, yang penting beli kulkas dulu gitu. Karena saking banyak duit nih, ngapo tidak terkelola. Ngapo? Ada yang kami survei, kawan bukan saya, datang ke situ, mobilnya tegak di situ. Ya ngapo tidak pernah dibawa? Tidak bisa bawanya. Nunggu sopirnya datang. Ini punya siapa? Ya kami. Dia bangga kalau ada barangnya itu tercogok di situ. Yang penting dia punya mobil. Tidak bisa ngopir, tidak apa-apa. Wah, sebenarnya diajak umroh. Takut, aku ni nakal, kelak berbalas di situ. Arab tuh bukan akhirat. Bawa umroh maka berkah. Saya mohon maaf Pak, ini saya iklankan, bukan saya ngajak. Saya punya travel, enggak mau berangkat travel mana silahkan. Itu orang bangga dengan wisuda anak pertama, wisuda anak kedua, wisuda anak ketiga, wisuda anak keempat. 4 anaknya sarjana galau artinya. Kini malu gitu Pak. Ngapa? Anak TK rupanya wisuda juga. Gitu. Nenek ngantar mana Mbak? Ngantar foto wisuda. Pakai wisuda, anak TK habis harga diri gitu. Kita kuliah 6 tahun baru pacak minda kuncir. Nyak TK setahun lah wisuda puluh. Jadi tidak ada kebanggaan lagi foto wisuda. Pelantikan jadi lurah, jadi camat, jadi eselon 2. Orang dilantik jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, tidak ada gengsinya. Tetapi beteret foto wisuda, beteret foto pelantikan, terpampang foto di rumah kita, pakaian ihram, di belakangnya gambar Ka'bah. Kata orang, obi semodel lah haji. Itu bukan haji, itu umroh. Baru 5 tahun nikah lah berangkat umroh. Luar biasa. Kita nih kadang-kadang ada duit selero, tidak tempan-tempan lagi. Macam mana duit itu jadi berkat? Bawa ke situ, minta kepada Allah, ya Allah, umroh ini haji kecil, kami ingin haji besar. Karuniakan kepada kami ya Allah dan anak keturunan kami sampai ke sini, insya Allah barokah. Atau buat mertua kita nangis kalau ke masjid. Ngapo? Begitu dia masuk ke masjid, ditengoknya di papan pengumuman itu kurban atas nama siapa? Ngomong yang kurban, siapa bayar ini? Pak Imam. Rupanya dari Lebo. Itu kata Pak Imam, itu sudah lunak. Tidak, saya yang bayar kurban. Pak Imam gaji saya dah hafal gitu Tidak usah Bapak pikirkan, itu lalu lunak. Jangan Pak Imam, utang saya tuh dah tahan, utang itulah. Kata Pak Imam, itu bukan utang Pak, itu lalu nah. Jangan Pak Imam marah watino, kamu kalah hapuan sama kami. Kata Pak Imam, itulah sudah lunas,
Tidak puasnya pergi ke rumah imam. Maaf nih Pak Imam, daripada aku mati penasaran siapa yang bayar korban aku tuh. Kata Pak Imam, aku dak lemah Pak, aku sudah dijanjikan. Jangan ngasih tahu siapa yang bayar. Woi jangan Pak Imam, aku mati kelak jadi hantu aku. Woi Pak, ngapa sampai cak itu? Aku belum bayar korban. Tidak dibayar lagi Bapak lah lunas. Kasih tahu lah Pak Imam, jangan sampai aku mati penasaran Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kasih tahu, aku yang kasih tahu ya. Iya. Siapa yang bayar Pak Imam? Kata Pak Imam, menantu Bapak yang bayar. Apa tidak tetes air mata kita Pak? Dapat menantu, kurban mertuanya dia yang bayar. Luar biasa. Kita susah kini Pak, ngapo? Anak minjam duit dengan bapak, jangan harap dapat kembalian. Kita tagih macam mana bang duit yang kemarin? Ya utang itu mah. Lah kamu nilang cek minjam kemarin. Iya aku tuh basa-basi minjam. Cacat kata kita. Coba kalau kita minjam dengan anak, minjam dulu nak, kami ini ada keperluan sebagainya. Belum sebulan ada belum mak? Apa nak yang dipinjam kemarin tuh? Iya baru sebulan, ya walaupun baru sehari, kalau lado balikan. Teganya tadi. Dalam hukum Islam Pak, orang tua berutang kepada anak tidak dicatat sebagai utang. Orang tua minjam duit dengan anak kandungnya tidak dicatat sebagai utang. Cuman dalam hukum nasional tidak bisa pakai utang piutang. Si Anu bin si Anu meminjam uang dengan si Anu bin si Anu. Bapak dua beranak tu lah. Tidak dibawa ya, mengadu ke kades, pakso Pak Kades. Weh maaf nih Pak De, pakso masuk ke polsek ini nih. Itu hukum nasional Pak, kalau hukum Islam ini tidak ada. Nah ini, macam mana jadi anak model itu? Ini urusan agama. Kita sekarang tuh pengen jadi anak kita anak yang soleh dan soleha sego Pak. Itu. Nah maka itu perlu kita didik. Dan dari berkeluarga inilah Obi Kek Dewi. Itu untuk Obi dan Dewi. Dikit kita senggol masalah akikah. Ibadah ini macam-macam Pak. Ada ibadah harian namanya, sholat 5 waktu. Ada ibadah mingguan, contohnya sholat Jumat. Ada ibadah bulanan, contohnya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Ada ibadah tahunan, zakat, puasa itu. Ada ibadah sekali seumur hidup. Kira-kira Bapak Ibu tahu apa? Sunatan Pak. Jadi bersunat tuh cukuplah sekali seumur hidup. 2 kali habis. Betul yang dijawab Pak Kades tadi itu. Akikoh. Akikoh tuh ibadah sekali seumur hidup. Beda dengan kurban. Hukumnya sama sunat muakkad, tapi titik bedanya banyak. Kurban nunggu lebaran haji, akikah nunggu anak lahir. Kurban bagi daging mentah, akikah bagi daging masak. Kurban itu ada bentuk apa namanya, bedanya kurban nazar, kurban sunnah. Kalau akikah tidak ada akikah nazar, akikah sunnah. Itu yang kurban biasa itu boleh kita makan dagingnya, tapi kalau kurban nazar tidak boleh kita makan dagingnya Pak. Apa kurban nazar? Kalau anak saya lulus tes CPNS, saya kurban sapi seekor. Lulus anak tuh CPNS, kasih sapi itu ke panitia,
kasih tahu ini kurban nazar. Itu tidak boleh bapak makan dagingnya, karena kurban nazar, dia berkurban terkait dengan nazar. Tapi kalau kurban biasa boleh. Nah, akikoh ini perdebatan pertama, ada yang ngomong mana yang lebih penting, lebih utama, akikah atau kurban. Itu. Kalau dia lahirnya sebelum lebaran haji, belum sampai waktu untuk berkurban, akikah kena dulu. Sebab akikah itu 7 hari setelah kelahiran anak. Macam mana masalah kambingnya? Boleh dak anak lanang kambingnya sekor? Boleh. An Hasan wal Husain kabsan atas diri Hasan dan Husain 1 kambing. Anak kembar ini mestinya 4 kambingnya, tapi Rasul motong 1. Ini boleh kalau ekonomi kita kurang mampu. Kita galak mandang maknya PNS, baknya PNS. Bukan itu ukurannya. Banyak PNS sekarang gajinya minus. Itu mampu atau tidak mampu tergantung orang tua. Pak Ustadz, aku baru nengok akikoh pakai kambing tino. Woi, tidak bermalu, tidak paham. Woi, boleh akikah pakai kambing tino tuh. Ada hadisnya. Kenapa diutamakan kambing jantan? Kambing jantan tuh walaupun kurus, dagingnya banyak karena tidak banyak gemuk. Kambing betina tuh ngapo agak kurang bagus, bukan tidak sah, karena badannya besar. Itu biasanya bukan daging, banyak gemuk. Maka itulah yang bagusnya kambing jantan, tapi sah kambing betina. Untuk apa akikah ini? Kullu ghulam murtahanum bil akikah. Tiap-tiap anak tergadai dengan akikah. Apa tergadai? Hendak ditebus lah. Kita dah diin ini ada di daerah-daerah tertentu sampai mati orang tu tetap diakikahkannya. Kenapa? Itu nebus gadai tadi. Kenapa? Anak tu kelak syafaat bagi orang tua. Apa tebusannya? Tusbahu anhu yamas sabi'ah wa yahluku rasuhu wa yusamma. Ini tebusannya. Dipotong pada hari ke-7 kelahiran anak tu. Woi, tak bisa Pak Ustaz, maknya masih di rumah sakit. Hari ke-14, tidak bisa Pak Ustaz, PPKM. Hari ke-21, tidak bisa Pak Ustaz, ekonomi lagi anjlok. Hari ke-40, tidak bisa Pak Ustaz, kita lagi banyak masalah. Sebelum dia balik, tidak bisa Pak Ustaz, usaha lagi bangkrut. Kalau nyola balik, kasih tahu dengan anak tuh, Bang, Bapak dulu susah, sampai sekarang juga susah. Kau belum akikah. Siapa tahu kalau anak nasib kamu elok, jadi polisi, jadi tentara, jadi anggota DPR, jadi pegawai negeri, jadi pengusaha. Kau boleh akikah diri kamu sendiri, boleh. Tapi jangan minta marhaban. Kasihan yang gendong. Orang pot gendong. Kata orang, alangkah besarnya bayi Mekarsari, itu mbahnya. Yang kedua, wayah luku roksuhu, dipotong rambut cemar, rambut yang dibawa dari lahir, dipotong habis. Syariatnya itu ditimbang berapa gram berat rambut itu. Sedekah emas seberat itu, atau nominal emas setengah gram, bayar 500.000, amplopi 50 kasih fakir miskin. Syariatnya gitu. Kami dah Pak Ustaz, ya sudah, akikahnya tetap sah. Yang ketiga, wayusama. Apa artinya? Kasih nama. Itu nama yang bagus, sebab sampai di akhirat nanti kita tetap yang dipanggil adalah nama Islam. Yang tidak Islam belakangan dipanggil. Jangan sampai bapaknya Lukman Hakim, ibunya Nur Hamidah, anaknya Stella Mercedes.
Jangan sampai bapaknya Muhammad Ibrahim, ibunya Siti Fatimah, anaknya Stefanus. Mano Step, mano Panus. Kasihlah nama-nama yang bagus. Atta Rizki Ar-Rashid, artinya putra Bapak Marjanto dan Ibu Kumyati. Luar biasa. Kasih nama yang baik. Pak Ustadz itu apa nama Islam? Islam dong. Asal nama saya itu Jundun, tentara. Junaidi, tentaraku. Ngapa jadi Ustadz nih? Nah, jadi tentara dak pacar. Badan kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Tidak cukup syarat, jadilah Ustadz. Nah, selesai tugas atas Atta Rizki Ar-Rashid, sudah ditebus gadainya. Anak ini bukan lagi anak yang terhutang, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mesti pakai pesta, Pak Ustaz? Panggil Pak Imam, cukup dah ini kambing akikoh. Oh bagus ini, kata Pak Imam. Siapa yang mau? Putu pulau. Kapan? Sore ini disembelih, habis maghrib nanti kita doa sah. Nggak mesti nggak pakai organ tunggal. Jangan sampai acaranya akikah tapi di pintu masuk ada kotak ngadang. Wih, iya Pak, nyisin. Tidak dibuat orang kita akikah tapi ada kotak ngadang, kotak amal. Dah itu. Tapi kalau nanti orang salaman pas baliknya ngasih amplop kepada yang diakikahkan, sah-sah saja boleh. Bukan begitu. Nah, ini akikah. Untuk apa kita akikahkan? Agar anak ini bukan saja lafzul jalalah yang terekam ketika dia lahir, tapi memang yang tergada ini kita tebuskan supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya berlama-lama, tapi kami harus pulang ke Bengkulu karena nanti ada lagi jam 4 saya harus hadir pengajian subuh di Masjid Al-Mujahid, perumahan Citra Arka Kapuas. Setelah ini pulang ke Bengkulu. Terakhir, halal bihalal itu bukan syariat tapi budaya. Kalau dia syariat, di mana ada Islam ada halal bihalal, tapi halal bihalal hanya di Indonesia inilah. Jangan berangkat haji nanti nanyo ke situ, ya Syekh, mah halal bihalal? La paham katanya. Apa halal bihalal? Tidak paham kata orang Mekah. Halal baik, bi dengan halal baik. Apa baik dengan baik? Entah kata orang situ. Jadi yang syariat itu saling memberi maaf, tidak harus nunggu lebaran. Ngapo? 3 hari bermusuhan batas maksimal, tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Kalau kamu ribut kelak bi dengan Dewi, batas 3 hari, tegur. Nak ngopi mas? Ngapalah damai kita, hari ini damai, besok kita nyambung lagi. Kalau nak dilanjutkan, hari ketiga tegur dulu, hari keempat nyambung lagi lah. Dia mulai itu. Ngapo halal bihalal? Yang dosa kepada Allah lempeng Pak, selesai urusan kelar. Ngapo? Banyak nian hadis Allah Maha Pemaaf nih. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Yang akan datang tak kita mati besok. Siapa yang sudah salat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wa 100, dengan itu dosanya sebanyak buih dalam Allah ampuni. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman mengharap ridho Allah, masuk satu lawat laksana bayi baru lahir, masya Allah, mudah sekali Allah ampuni dosa kita. Yang dosa besar tobat, tapi dosa kepada sesama manusia Allah tidak kuasa mengampuni sebelum kita bermaafan. Maka perlu saling memberi maaf.
Perkara cara itu lain adat, lain daerah, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Jogja, Solo, dari pintu masuk itu rumahnya, bapak ibunya duduk sini, anaknya jalan pakai lutut, kepala di sini, ibu di sini, bapak di sini. Aku kata anaknya, nyuwun pangapura, mbok menawa enten salah kula. Kata bapak, nempunten napa-napa nduk. Sekali nopo bela bersih, apalagi 2 kali nopo. Itu orang Jawa. Kalau orang Rejang, kami utara situ, tanya dengan Dewi, panjang kata-katanya. Doso kungan kumu minen maaf kece kide uak paa upet pujai sapoi ata coang aku mu mine habis pada wilayah pemupangan di cok memrela mine rela. Itu kata-katanya bagus. Minta maaf dosa yang sudah, upat puji jauh dekat. Mana pernah kita ngupat jarak dekat. Sampai atau tidak sampai dengan gitu, makanan minuman yang tidak rela minta direlakan, selesai. Kalau orang Bengkulu, woi praktisnya dia di ujung situ, kita di sana, oi kita sama locok jauh, selesai. Yang penting lempeng dada gitu. Jangan simpan dendam. Lewat video call sah betul. Ida balik kamu. Lebaran ini dah balik. Sehat kamu anak beranak. Kami ini kakak kau nenek. Cucu nggak tidur. Ada yang pakai telepon. Boleh. Halo, assalamualaikum. Kami minta maaf ya. Tidak balik kamu lebaran ini. Ongkos pajannya berapanya? Ongkosnya. Aduh. Sah. Tapi ada buruknya tabiat manusia, Pak. Mohon maaf. Misal saya ngomong dengan Mas Eko. Mas Eko, malam besok ada di rumah dah. Aduh, ngapa tan? Aku minta tolong Mas. Ngapo? Aku lah 3 minggu tidak seteguran dengan tetangga Mas. Ngapo? Gara-gara ya humor ini. Beliau tersinggung. Jadi pergi ngetok rumah Mas. Jadi berangkat. Mas Eko ngetok duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau? Ya. Aku dengan Pak UJH. Ngapo? Masuk. Ngapo? Aku ini diminta tolong Pak UJH. Beliau ini nak minta maaf, katanya sempat ribut kata. Masya Allah, aku kira apa tadi Pak Ustaz. Aku tidak mikir itu. Sudahlah. Kayak aku minta maaf Pak, kata gitu. Sudahlah. Dia salam udah. Aku pikir apa cemas. Aku tadi mikir apa. Sudahlah, ngopi ngetek gitu. Ngopi kelar. Ngopi selesai aku ngomong. Aku balik duluan ya, kelar ini kopi habis. Iya, aku balik, Eko tinggal. Iseng Eko nanya, maaf Mas, masalah apa pula ributnya UJH? Kalau aku tidak nengok kau tadi kok maaf baik aku buka pintu tuh. Ada orang itu Pak. Kalau aku tidak nengok kau tadi haram aku buka pintu tuh. Kenapa? Sakit sini kok. Lah tadi ngomong masalah apa? Tidak apa-apa itu munafik namanya. Macam mana hukumnya Pak Ustaz? Lah ngapa manjang ceramahnya? Al-A'raf 199. Husil afwa wa murbil uruk wa a'rid anil jahilin. Kasihlah maaf, ajak orang berbuat baik, tinggalkan orang-orang yang bigal tuh. Kenapa? Kita lah minta maaf. Dia ngomong, aku kira apa tadi. Kalau masalah itu aku tidak mikir. Nih pas kita balik, tidak segampang itu kau. Sakit sini aku. Itu bigal namanya tuh. Ngapa? Orang sudah minta maaf, kita tidak memaafkan. Macam mana hukumnya Pak? Dosanya tanggung kepada orang yang tidak mau memberi maaf itu. Hati-hati kita Pak. Nah maka
urusan dunia ini, batas dunia inilah. Jangan simpan dendam supaya kita lempung. Hidup ini berkawan 1000 orang itu kurang, bermusuh 1 orang terlalu banyak. Insya Allah Obi dan Dewi mewakili keluarga dari Lubuk Durian dititipkan di sini. Kebela misalnya nak hidup di Lubuk Durian, insya Allah namanya baik Lubuk Durian. Banyak durian Pak Ustaz, banyak tapi beli. Nak tinggal di sini, luar biasa. Bawang daun di sini 1/2 meter itu rendah. Ada yang lebih tinggi dari orang, asal orangnya itu bayi. Luar biasa, subur makmur itu. Tak usah kamu beli AC di sini, dingin. Nak hidup di Bengkulu juga model itu, insya Allah. Kami kesini ini membawa doa agar kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Di utara kemarin mungkin sudah juga acara model ini. Ada buku tamunya. Diingat-ingat buku tamu itu dicatat di utara yang datang orang 700. Besok acara di sini ada lagi buku tamu. Di sini yang datang 1000. 1700 orang mendoakan kamu supaya kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nanti kamu cerai, orang 1700 itu diundang lagi, kita pesta aja ini lagi. Tidak ada Pak Ustadz pesta perceraian. Jangan pernah cerai kecuali maut yang memisahkan. Itu apa acara di rumah? Pesta perceraian. Lengan waktu pesta pernikahan kami hadir, diundang pakai organ, pakai musik. Kok cerai diam-diam? Tidak boleh. Itu undang lagi. Yang mati Pak Ustadz datangi ke kuburnya. Nah maka itu jangan pernah bercerai kecuali maut yang memisahkan. Mohon maaf atas kesederhanaan bahasa saya Pak. Sejam dari penyampaian ini. Kepada Allah mohon ampun, sering saya kesini bila mana terselip kata, ucapan, perbuatan yang tidak pas, mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Ala hazihin niyat, khususan niat suhibul bait. Lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna bi asghati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah Sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'al bainahu wa fi khair. Allahumma alif baina Obi Setiawan bin Marjianto wa Dewi Atikasari binti Sunarji kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Sulaiman wa Balqis wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti hadatul kubra. Allahumma rzuqhuma ya Allah rizqan jadidan halalan thayyiban mubarakan fi wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa sarran wa waladan solihan tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Wa rabbana taqabbal aqiqah min auladina ata rizki ar-rasyid. Ya Allah tawil umuruhu wa nawwir qulubuhu wa sahih ajsaduhu
wa wasi' arzaquhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna du'aana wa qulu hajat sahibul bait Bapak Marjianto sekeluarga besar ya Allah. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.